Part 5. Setelah calon mertua bertanya tentang kantong hitam yang diberikan oleh orang pintarnya, saya pun menjawab bahwa saya sudah membuangnya ke laut, sesuai dengan perintah mereka. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkan maksud di balik pertanyaannya. Namun kini, setelah mengingat kembali semua kejadian, saya mulai bertanya-tanya, mengapa mereka begitu peduli dengan kantong hitam itu. Apa sebenarnya yang telah saya buang? Namun, ada sesuatu yang janggal menjelang hari resepsinya. Orang tuanya Ade bercerita bahwa sebenarnya ada 3 laki-laki, termasuk saya, yang pernah diramal oleh orang pintarnya sebagai calon suami yang paling cocok dijadikan menantunya. 2 di antaranya adalah seorang tentara dari Bantaeng dan seorang pelaut dari Bulukumba kota yang bertugas di Merauke. Ibunya mengatakan bahwa mereka semua sudah lama tergila-gila pada Ade, meskipun saya adalah yang paling baru mengenalnya dibanding mereka. Namun, menurutnya, neneknya tetap memilih saya karena kami bekerja di tempat yang sama. Kata-katanya terdengar seperti alasan yang masuk akal, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Mengapa ibunya begitu terbuka membahas pria lain yang pernah diramal, yang cocok jadi menantunya? Dan mengapa semua itu harus berdasarkan ramalan orang pintar mereka? Yang lebih aneh lagi, mengapa cerita ini baru diungkap setelah acara pernikahan semakin dekat, setelah saya menyerahkan segalanya yang mereka minta? Seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka pastikan terlebih dahulu sebelum semuanya terlaksana. Entah kenapa, mereka sangat menginginkan saya menjadi menantunya. Jika dibandingkan dengan mereka berdua, pekerjaan saya sebagai karyawan pabrik jelas jauh berbeda. Seorang tentara dan seorang pelaut memiliki karir yang lebih menjanjikan, stabil, dan bergengsi. Jadi, mengapa justru saya yang dipilih? Apa benar ini hanya karena kami bekerja di tempat yang sama, seperti yang dikatakan ibunya? Ataukah ada alasan lain yang sengaja disembunyikan dari saya? Oleh karena itu, dia ingin segera membawa saya kembali ke orang pintarnya untuk kedua kalinya setelah pernikahan. Katanya, ini untuk dibuatkan pelindung bagi saya dan Ade, agar 2 pria yang sebelumnya diramal cocok tidak bisa mengguna-guna kami setelah menikah. Dia bahkan melarang saya membawa Ade ke Makassar sebelum saya kembali menemui orang pintar itu, kali ini dengan membawa seekor ayam jantan sebagai bagian dari ritual. Saya pun mengingatkan Ade tentang kata-katanya dulu, bahwa dia tidak pernah menyebut ada laki-laki lain. Kenapa sekarang, setelah saya menyerahkan uang panaik, semua ini baru terungkap? Apakah memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku selama ini? Oleh karena itu, Ade harus mengikuti orang tuanya ke orang pintar untuk dibuatkan pelindung. Seolah-olah mereka khawatir jika setelah menikah nanti, saya dan Ade bisa terkena guna-guna atau bahkan dia dibawa lari oleh laki-laki yang tergila-gila dengannya yang pernah diramal. Anehnya, Ade sangat setuju dengan rencana orang tuanya tanpa ragu sedikit pun, seakan-akan ini memang sesuatu yang sudah dia percayai sejak awal. Saya pun menyarankan Ade untuk berbicara baik-baik dengan kedua laki-laki yang pernah diramal itu, agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada dendam di kemudian hari. Namun, demi kebaikan bersama, saya dan Ade tetap harus mengikuti rencana orang tuanya. Ade pun meminta dengan saya untuk tidak mempermasalahkan hal ini, berharap semuanya bisa berjalan lancar setelah pernikahan nanti. Namun, saya merasa ada yang janggal. Setiap kali orang tuanya membahas orang pintarnya, mereka selalu menyelipkan soal lemah syahwat, seolah-olah itu menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Hal ini biasanya dijadikan alasan utama dalam perceraian. Topik itu membuat saya merasa tidak nyaman. Kenapa hal seperti itu justru dibahas ketika kami sedang merencanakan masa depan saya dan Ade? Apakah ada sesuatu yang direncanakan yang disembunyikan dari saya, namun kini saya sudah memahami setelah saya menganalisis percakapan maupun rekaman yang masih tersimpan. Padahal, saya laki-laki normal dan tidak pernah mengalami masalah seperti itu. Namun, anehnya, setiap kali mereka melihat saya bekerja sebagai tukang las, mereka selalu menyelipkan topik tersebut. Mereka mengatakan bahwa tukang las sering mengalami kesulitan memiliki anak. Saya mulai bertanya-tanya, kenapa mereka begitu fokus membahas hal-hal yang justru membuat saya merasa ragu dan tidak percaya diri. Ade pun selalu ditakut-takuti oleh orang-orang di sekitarnya agar ragu kepada saya. Seolah-olah mereka sengaja menanamkan ketakutan di benaknya. Bukannya memberikan dukungan, mereka justru menambah keraguan, membuat saya merasa bingung dan bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan mereka. Namun tiba-tiba, bos saya meminta saya membatalkan pernikahan dengan Ade. Dia bahkan ingin menikahkan saya dengan wanita lain dan memperlihatkan foto wanita tersebut. Anehnya, dia tidak memberikan penjelasan apapun mengenai alasannya. Padahal, sebelumnya dia sendiri yang menambahkan uang panaik agar saya bisa menikah dengan Ade. Sekarang, dia malah meminta saya melupakan semua uang yang sudah saya serahkan beberapa hari lalu. Hal ini membuat saya bingung, kenapa sikap bos saya tiba-tiba berubah drastis seperti ini. Beberapa orang juga menyarankan agar saya membatalkan pernikahan ini. Menurut informasi yang saya dengar, sering terjadi praktik bisnis uang panaik dengan menjadikan anak gadis mereka sebagai umpan. Beberapa korban bahkan mengalami kesulitan untuk pulih dari dampaknya.
Mereka tampaknya tidak peduli dengan usia calon suami, bahkan sekalipun suami orang bisa direbut, asalkan memiliki banyak harta dan uang. Yang lebih mengerikan, setelah mereka mendapatkan segalanya dari korbannya, rata-rata korban mengalami suatu penyakit yang sulit disembuhkan melalui medis. Kata-kata itu seharusnya menjadi peringatan bagi saya, tetapi saat itu saya masih sulit mempercayainya sepenuhnya. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sekadar rumor, sampai akhirnya kejadian-kejadian berikutnya mulai membuka mata saya. Lalu, saya menceritakan kepada Ade tentang apa yang dikatakan orang-orang di sekitar saya. Saya berharap dia bisa memberi saya sudut pandang lain atau setidaknya meyakinkan saya bahwa semua ini hanyalah ketakutan berlebihan. Namun, jawaban Ade justru berbeda dari yang saya bayangkan. Dia malah menceritakan kepada saya bahwa dari dulu banyak yang membenci saya di perusahaan karena posisi yang saya miliki dan kebaikan bos kepada saya. Maka dari itu, saya harus berhati-hati dengan orang-orang di sana. Jawabannya seolah membelokkan perhatian saya. Alih-alih membahas tentang bisnis uang panaik yang diperbincangkan orang-orang, dia justru membuat saya semakin curiga terhadap lingkungan kerja saya sendiri. Entah mengapa, semakin saya mencoba mencari kebenaran, semakin saya merasa terperangkap dalam kebingungan. Saya pun mencoba menguji Ade dengan memintanya memasang foto saya sebagai foto profil di WhatsApp maupun Facebook dia. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar berani menunjukkan hubungan kami secara terbuka. Namun, tiba-tiba orang tuanya melarangnya dengan alasan ingin memberikan kejutan kepada teman-temannya bahwa sayalah yang akan menikahi putrinya. Jawaban itu membuat saya berpikir, jika memang hubungan kami sudah pasti, mengapa harus ada larangan seperti itu? Apakah ini murni karena kejutan, atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Ade pun marah dengan saya karena saya tidak bisa meyakinkan bos maupun orang-orang di sekitar saya bahwa pernikahan ini bukan main-mainan, apalagi uang panaik sudah diserahkan kepada orang tuanya. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan diri saya setiap kali aku mencoba menatap fotonya Ade, perutku terasa panas dan perih. Rasa tidak nyaman ini semakin menjadi, padahal sebelumnya aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Aku teringat kata-kata orang tuanya, bahwa mereka membawa aku ke orang pintar agar hubunganku dengan Ade semakin harmonis. Tapi kenapa justru yang terjadi sebaliknya? Kenapa semua ini terasa begitu aneh, tepat setelah mereka mendapatkan uang panaik? Saya pun menceritakan hal itu kepada ibunya, berharap mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Namun, jawabannya justru membuatku semakin bingung. Ia mengatakan bahwa semua ini hanyalah ujian, sesuatu yang harus aku lalui dengan kesabaran. Ia juga berpesan agar aku tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain. Tapi entah kenapa, semakin ia meyakinkanku, semakin aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mengapa justru aku yang harus diuji setelah mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan? Calon mertua saya bercerita bahwa sebenarnya ada tante Ade yang menikah dengan orang Makassar yang berinisial SM. Menurut mereka, tante tersebut sejak awal kurang setuju jika saya menikah dengan Ade, terlebih lagi, dulunya tantenya itulah yang memanggil Ade ke Makassar untuk bekerja. Namun, kata calon mertua, niat sebenarnya dari tantenya bukan untuk membantu Ade, melainkan untuk memanfaatkannya, membiarkan Ade dekat dengan laki-laki lain agar bisa ditraktir. Bahkan dia ingin mendekatkan dengan keponakan bos, namun orang tua Ade kurang setuju karena orang Cina, karena itulah, mereka menyuruh Ade meninggalkan rumah tantenya itu dan pindah ke kos-kosan. Alasan orang tua Ade. Saya pun meminta maaf kepada tantenya Ade karena telah datang melamar Ade tanpa sepengetahuannya. Saya pikir, sebagai keluarga, dia seharusnya mengetahui dan ikut terlibat dalam rencana pernikahan ini. Namun, yang membuat saya semakin bingung adalah semakin mendekati hari pernikahan, semakin banyak hal yang muncul dan membuat saya merasa bimbang. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres, banyak pihak yang tiba-tiba terlibat, berbagai cerita bermunculan, dan perasaan saya mulai dipenuhi dengan keraguan yang sulit dijelaskan. Apa ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang memang sengaja terjadi di balik semua ini? Namun, tiba-tiba calon mertua meminta saya menelepon Ade. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan langsung dari mulutnya ke telinga saya, sebagaimana yang dilakukan saat pertama kali mendekatkan saya dengan Ade. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa harus lewat telepon? Kenapa tidak disampaikan langsung melalui pesan singkatnya? Saya pun menghubungi Ade waktu itu. Tapi kini, saya sudah memahami kenapa sangat penting dari mulutnya ke telinga saya daripada melalui pesan singkat. Dan calon mertua pun menegaskan bahwa saya harus lebih percaya pada apa yang dikatakan Ade daripada mendengarkan omongan orang lain. Seolah-olah mereka ingin saya meyakini bahwa hanya Ade dan keluarganya yang benar, sementara orang lain hanya berusaha merusak hubungan kami. Perkataan itu membuat saya semakin ragu. Apakah mereka benar-benar melindungi saya, atau justru sedang membentuk cara berpikir saya agar tidak mempertanyakan apapun? Namun, penyakit saya tak kunjung sembuh, justru semakin parah setelah saya dibawa ke orang pintarnya. Darah pun tak henti-hentinya keluar, membuat tubuh saya semakin lemah. Anehnya,
setiap kali saya mengeluhkan kondisi saya, keluarga Ade hanya memberikan jawaban yang semakin membingungkan, seolah ingin meyakinkan saya bahwa ini hanyalah ujian yang harus saya lalui. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar ujian, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Perlahan, saya mulai merasakan kebenaran dari apa yang dikatakan orang-orang di sekitar saya tentang kejahatan bisnis uang panai. Semakin saya pikirkan, semakin masuk akal, seolah semuanya memang telah dirancang dari awal. Ketakutan itu semakin kuat hingga saya berpikir untuk lari dan tidak menghadiri acara pernikahan tersebut. Namun, tiba-tiba orang tua Ade bersumpah atas agama dan sembahyang mereka, meyakinkan saya bahwa semua ini hanyalah prasangka. Mereka meminta saya untuk tetap melanjutkan pernikahan, seolah ingin menegaskan bahwa saya tidak akan dipermalukan, dan saya hanya perlu percaya pada mereka. Tampaknya waktu itu, saya sudah beberapa kali saya mencoba menghindari, tapi mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Hidup dan mati saya hanya Allah yang tahu. Aku serahkan kepada Yang Maha Kuasa, meski hatiku terasa sesak oleh kecemasan yang tak henti-henti menghantui. Semuanya telah terjadi, tak mungkin dihindari lagi. Semua orang sudah tahu bahwa saya akan menikah, dan kini saya telah masuk ke dalam perangkap mereka. Sulit rasanya menghindar dari kenyataan ini. Saya ingin lari, ingin menghilang, tapi seolah tak ada jalan keluar. Namun, mungkin kejadian ini bukan sekadar cobaan untuk saya. Bisa jadi, ada rencana yang lebih besar di baliknya, sesuatu yang nantinya akan membawa manfaat bagi banyak orang. Jika kisah ini bisa membuka mata mereka yang belum menyadari bahaya di balik praktik seperti ini, mungkin inilah takdir saya. Saya hanya bisa berharap, di balik semua luka dan ketakutan ini, ada pelajaran berharga yang bisa menyelamatkan orang lain dari jebakan yang sama. Ringkas cerita. 2 hari sebelum resepsi, saya mulai cuti dari perusahaan dan berangkat ke kampung mereka. Pagi itu, langit tampak merah seperti darah, seolah memberi pertanda yang sulit saya artikan. Dengan hati penuh harapan namun dibayangi kegelisahan, saya mengendarai motor menuju rumah calon istri. Saya ingin melihat rumah yang telah disiapkan untuk pesta dan memastikan tempat bagi keluarga saya yang akan datang dari kampung nanti. Namun, setibanya di sana, saya diliputi kekecewaan yang mendalam. Tidak ada tempat yang dijanjikan untuk keluarga saya. Hati saya hancur, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan selain berdoa, berharap agar keluarga saya tidak datang terlalu banyak ke acara ini, karena mereka tidak akan menemukan tempat yang layak. Dalam hati, saya mulai merasakan kepahitan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan dari saya. Semua janji-janji itu kini terasa kosong, dan perlahan saya mulai menyadari bahwa ini bukan niat yang tulus, ini adalah jebakan. Acara resepsi pun tiba, tetapi yang saya lihat jauh dari ekspektasi. Semua yang saya bayangkan dan harapkan tentang pernikahan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Uang belanja yang mencapai ratusan juta ternyata tidak mencerminkan kemewahan atau persiapan yang seharusnya ada. Kekecewaan menyelimuti hati saya, segala janji yang pernah diucapkan kini terasa seperti kebohongan besar. Perlahan, saya mulai menyadari bahwa ini bukanlah pernikahan yang tulus, melainkan sebuah permainan yang berpusat pada uang. Menurut pengamatan saya maupun beberapa orang di kampung mereka, pesta tersebut tidak mungkin menghabiskan biaya hingga ratusan juta. Segala sesuatu tampak sederhana, jauh dari apa yang seharusnya didapat dengan jumlah uang sebesar itu. Semakin saya perhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kemana perginya semua uang yang telah saya serahkan? Saat itu, saya belum tahu apa-apa. Namun, beberapa kabar, bahwa tak jauh acaranya ada tanda-tanda jelas bahwa sebagian dari uang itu digunakan untuk sesuatu yang lain. Dan belakangan, saya baru menyadari bahwa mereka telah menyetorkan uang untuk mendaftar haji. Semua ini semakin menguatkan dugaan bahwa sejak awal ada rencana lain di balik pernikahan ini. Dan yang paling menarik saat ijab kabul, tampaknya mertua laki-laki tidak hadir menyaksikan prosesi tersebut, dan beberapa orang menanyakan kemana perginya ayah dari mempelai perempuan, padahal dalam sebuah pernikahan biasanya ayah dari mempelai perempuan memiliki peran penting. Suasana saat itu terasa ganjil, seperti pernikahan seorang yang orang tuanya tidak pernah menikah secara resmi. Ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan, namun aku tidak tahu pasti apa itu. Dari dokumentasi yang tersimpan, tampaknya mertua perempuan yang sibuk sendiri menghidangkan makanan untuk keluarga saya yang datang dari kampung. Anehnya, tidak ada orang lain yang boleh ikut membantunya, kecuali untuk tamu yang lainnya, seolah-olah hanya dia yang boleh menangani hidangan itu untuk keluarga saya. Saya mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul, namun kini saya sudah menyadari ketika keluarga saya yang menyantapnya makanan itu tiba-tiba berubah sikap kepada saya, bahkan saya dikeluarkan dari grup keluarga. Setelah keluarga saya menyantap hidangan yang disiapkan oleh mertua, mereka sempat berfoto bersama sebagai kenangan-kenangan. Keluarga saya itu awalnya berencana menginap karena perjalanan yang jauh, tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk segera pulang. Saya menyadari bahwa tidak ada tempat istirahat yang sebelumnya dijanjikan oleh mertua, sehingga mungkin itulah alasan mereka memilih untuk tidak bermalam dan langsung pamit di hari itu juga.
Keesokan harinya, air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Di sudut ruangan, ibu saya tertidur di atas kursi, tubuhnya tampak lelah dan tak nyaman. Saya tertegun, seharusnya ini hari penuh kebahagiaan, tapi justru menyisakan kepedihan. Keluarga saya yang lain, yang pernah diminta nomor HP-nya itu, juga tak jauh berbeda, mereka terpaksa tidur di kursi sempit, berdesakan bersama anak kecil mereka yang kedinginan. Saya melihatnya menggigil dalam tidur, tanpa selimut. Rasa bersalah menghimpit dada saya, apakah ini balasan bagi mereka yang datang membawa doa dan restu untuk saya? Begitu juga saat saya melihat percakapan di grup keluarga. Sepupu-sepupu saya mengungkapkan kekecewaan mereka, merasa sengaja tidak diundang ke acara pernikahan saya. Hati saya semakin sesak, ingin sekali saya menjelaskan segalanya, tetapi mereka belum tahu kenyataan sebenarnya. Mereka belum paham bahwa ada sesuatu yang tidak baik di balik semua ini, sesuatu yang bahkan saya sendiri masih berusaha untuk mengerti. Dari dokumentasi ini tepatnya tahun 2020, waktu itu, beberapa hari selesai acara pernikahan, saya ikut membantu-bantu di kebun mereka dengan kepala woles. Namun, semakin lama, perasaan saya semakin tidak nyaman. Mertua terus bertanya dengan nada seolah memastikan, apakah saya sudah menggauli istri saya. Anehnya, ia tampak menunggu jawaban tertentu, seolah ada sesuatu yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum ia bisa melanjutkan rencananya. Dan benar saja, begitu saya mengiyakan, ia langsung mengatakan bahwa saya dan istri harus segera dibawa ke orang pintarnya mencari pelindung dari kejahatan rekan kerja saya dan saya harus ke sana sebelum saya membawa istri ke Makassar. Saya tidak menaruh curiga saat itu dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Namun, setelah kunjungan ke orang pintar tersebut, sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya. Saya mulai mengalami masalah yang sebelumnya tidak pernah saya alami, kelemahan yang tak bisa saya jelaskan sebagaimana yang sering disinggung sebelumnya ketika melihat saya mengelas. Namun, setelah dari orang pintar, semuanya berubah. Saya mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya, sebuah kelemahan yang sebelumnya tidak pernah saya alami. Awalnya, saya mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya kebetulan. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sesuatu yang wajar. Setelah saya sembuh dan melihat surat gugatan cerai yang dilayangkan kepada saya, semuanya mulai terasa masuk akal. Isi surat itu begitu asal-asalan, tertera bahwa perselisihan kami terjadi sejak tahun 2016, padahal saya baru menikah tahun 2020. Bahkan alamat dalam surat gugatan itu pun membingungkan, seolah dibuat asal jadi tanpa perhatian terhadap detail. Apakah ini alasan mereka begitu ngotot membawa saya ke orang pintar? Apakah mereka memang ingin memastikan bahwa setelah saya menggauli istri saya akan mengalami masalah yang membuat saya dianggap tidak layak sebagai suami? Kini saya menyadari, semua ini bukan sekadar kebetulan. Mereka telah menyusun rencana agar perceraian terjadi tanpa saya bisa menuntut kembali uang panaik yang telah mereka dapatkan. Lanjut part 6.